Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas kurang lebih perihal ibadah kurban. Seharusnya kita ini membahas atau melanjutkan pembahasan tentang yang makruh dalam sholat ya. Karena masih ada beberapa hal yang makruh dalam sholat belum selesai. Tetapi karena lain dan satu hal, jadi hari ini kita coba bahas kurban sekejap, insyaallah. Pekan depan nanti dilihat bagaimana. Baik, makanya karena tentang kurban makalahnya nggak ada, belum disiapin. Jadi kita cerita-cerita aja tanpa makalah. Ada di hadapan anak ini ada kitab. Nama kitabnya I'lamul Anam. Nama kitabnya I'lamul Anam. I'lamul Anam adalah buku menjelaskan hadis-hadis Bulughul Maram. Buku yang menjelaskan hadis-hadis Bulughul Maram. Jadi kita akan membahas beberapa hadis yang ada di dalam buku ini. Tentu tidak semua. Baik. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah bahwa kurban itu adalah ibadah. Itu dulu. Kurban itu apa? Ibadah. Maksudnya apa? Kalau ibadah itu berarti dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi
kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah, maka ada aturannya. Dan aturannya itu dijelaskan baik di Al-Quran atau di Al-Hadis. Ada aturan. Tidak bisa sembarangan. Ada tata cara dan tata atur supaya ibadahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai berkurban itu yang terbetik di benak kita itu cuman kumpulin uang ke masjid atau ke yayasan atau ke lembaga, kumpulin uang, beli kambing atau sapi jumlah banyak, kita potong sama-sama, kita tontonin, kita cincang, kita bagi-bagi. Bukan begitu. Kalau itu lakukan aja di luar Idul Adha kalau begitu. Paham ya? Nggak bisa cuman saya ikut. Ini saya bayar, kita beli, pokoknya beli, kemudian kita potong, terus kita bagi-bagi. Ini kurban ini bukan bagi-bagi sembako. Kurban ini ibadah. Maka mindsetnya dirubah dulu. Jadi kurban itu bukan bagi-bagi daging intinya. Walaupun bagi-bagi daging itu bagian dari kurban, bagian dari kurban. Tapi bukan masalah bagi-bagi dagingnya kurban itu. Kurban itu masalah ibadah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, la yanalullaha luhumuha walakin yanaluhut taqwa minkum. Gitu kan? Allah itu tidak menerima dagingnya sedikit pun, itu urusan daging. Gak ada masalah urusan daging. Bukan itu akad kita dengan Allah, masalah kurban. Kita fokus ke daging. Bukan itu akadnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang akan diterima oleh Allah, akad kita dengan Allah yang sampai kepada Allah adalah taqwa, niat untuk beribadah, bukan sekedar patungan beli sapi. Ya, ini penting banget masing-masing untuk mengerti baik pengkurban ataupun pelaksananya. Jadi kurban itu ibadah. Unsur utamanya ibadah. Unsur yang keduanya sedekah. Unsur pertamanya apa? Ibadah. Unsur keduanya sedekah. Dulu sebelum Nabi Ibrahim, pernah anaknya Nabi Adam, namanya Habil dan Qabil. Pernah keduanya itu memberikan sebuah persembahan untuk Allah. Disebut dalam ayat itu kurban. Tapi caranya, aturannya itu belum seperti yang sekarang, beda caranya. Yang penting intinya mereka berdua idh qarraba qurbanan. Mereka berdua mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan sesuatu. Sesuatu itu disebut kurban. Idh qarraba qurbanan, mempersembahkan sesuatu untuk Allah disebut kurban. Jadi kurban itu bukan korban bencana, bukan. Ya. Kurban itu bukan korban perasaan, paham? Soalnya di sini kurban difahaminya berkorban. Kita jadikan harta kita korbankan. Apaan sih ini? Bukan pengorbanan, bukan. Kurban pakai qaf
artinya mendekatkan diri, mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Ya, paham ya? Kurban bukan korban bencana alam, korban perasaan, korban pengorbanan sapi menjadi korban, bukan. Itu bahasa Indonesia KORBAN, bahasa Arabnya QU, kurban. Kurban artinya mendekatkan diri. Dua anak Nabi Adam mendekatkan diri, namanya Habil dan Qabil. Allah berfirman, in qarraba urbanan. Keduanya ini mempersembahkan suatu benda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Habil dengan waktu itu dengan kambing, Qabil dengan tumbuhan karena dia petani. Qabil petani, Habil peternak. Dipersembahkan untuk Allah. Yang diterima adalah Habil. Habil diterima. Kenapa disebut di dalam ayat itu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, Habil diterima, Qabil marah. Qabil bilang, saya bunuh ente. Kata siapa? Qabil. Ini ya, saudara kandung. Di zaman dulu saudara kandung udah main bunuh-bunuhan. Kalau sekarang masuk TV. Jadi zaman dulu Qabil ngancem, ketika Allah terima Habil, yutaqabbal min ahadihima walam yutaqabbal fatuqabbila min ahadihima, diterima dari salah seorang di antara mereka, Habil diterima, walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima Qabil. Qala, maka Qabil berkata mengancam Habil, kata Qabil, la aqtulannak, saya sumpah akan membunuhmu, kata Qabil. Kata Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, saya enggak berbuat apa-apa, Allah terima saya. Allah itu melihat dari takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, saya enggak lakukan apa-apa. Allah menerima melihat dari takwa, apa yang ada dalam hati kita saat menyerahkan persembahan itu. Nah, itu di situ menjadi informasi tambahan. Ini bukan dalil kurban, jangan salah. Ini bukan dalil kurban. Ini informasi tambahan bahwa kisah Habil dan Qabil diterima persembahannya saat itu karena ketakwaan dan niatnya yang benar. Oleh karena itu, bab yang pertama, poin yang pertama, perlu dalam berkurban niat, karena ini ibadah. Tamam? Yang kedua, di dalam kurban itu kita itu harusnya melaksanakan sendiri-sendiri. Benar gak? Ini udah anak pernah sampaikan. Harusnya sendiri-sendiri. Cari kambing sendiri, sembelih sendiri, kulitin sendiri, bagiin sendiri. Itu ibadahnya begitu. Sama kayak umroh, sendiri-sendiri. Datang sendiri ke Mekah, beli tiket sendiri, cari hotel sendiri, muter sendiri, lari-lari sendiri, Safa Marwah, cukur rambut sendiri, selesai. Itu ibadah kurban itu begitu aslinya. Tapi karena keadaan saking berkembangnya umat Islam, saking majunya umat Islam, saking pinternya megang HP komputer, nggak bisa nyembelih. akhirnya dan nggak mungkin di rumah, di kota susah, ganggu tetangga, di kota nggak mungkin lah. Akhirnya perlu dikelola. Nah, ketika ibadah itu, coba perhatikan, ketika ibadah fulan mau ibadah, ketika dia tidak laksanakan ibadah ini, ya, dia serahkan ke orang lain ibadah ini namanya at-taukil. Apa namanya? At-taukil yaitu mewakilkan. Dia pengkurban, sebagaimana dia mau umroh, tolong umrohkan untuk almarhum ayah saya, dia cari orang untuk mengumrohkan. Sama. Ini untuk mengkurban, dia cari orang. Tolong saya mau kurban, bantu saya untuk mengkurbankan. Mewakilkan. Oke. Dulu
Cara mewakilkannya itu dengan bawa hewan kurbannya zaman dulu. Ya, contoh, Nabi pernah nitip hewan beliau kepada Abu Bakar. Dalam hadis Bukhari riwayat Aisyah, kata Aisyah, Nabi pernah nitip kambing kepada Abu Bakar untuk dibawa ke Mekah, disembelih di sana. Ya, dibawa oleh ayah saya yaitu Abu Bakar. Berarti Nabi menyerahkan hewan kurban kepada Abu Bakar, menitipkan ibadah itu kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mewakilkan ibadah Nabi SAW. Paham? Dulu kalau mewakilkan, ambil kambingnya, kirim. Zaman dulu. Sekarang, zaman sekarang yang dilakukan adalah mewakilkan. Ada dua yang diwakilkan sekarang itu. Satu, tolong beliin hewan kurban. Itu wakil pertama. Kan dia ngasih duit kan? Bukan ngasih hewan. Fulus. Fulus nih. Anda terima. Mau apa Pak? Dia bilang mau kurban. Kambing aja sini. Aneh kagak bisa nyari kambing. Tolong beliin kambing. Kan gitu. Bahasanya begitu kan? Maka dia sebenarnya ketika menyerahkan uang, dia sedang mewakilkan saya, tolong beliin saya kambing, begitu. Tolong beliin saya sapi. Maka saya si penerima ini, ya, dia mendapatkan amanah sebagai wakil pencari hewan kurban untuk dia, beliin untuk dia. Apa cuman itu? Enggak. Bukan itu maksud dia. Cuma bukan satu, dua maksud dia. Sekalian, tolong sekalian, enak banget nih orang. Tolong sekalian potongin. Udah potongin. Udah itu dong? Enggak, tolong bagiin, bungkusin sekalian. Bagiin, kalau perlu rapiin, bersihin semuanya. Beres saya. Itu yang terjadi. Maka di sini ada dua akad, yaitu akad yang pertama, akad tolong cariin hewan kurban. Wakilkan saya membeli hewan kurban. Akad yang kedua, tolong wakilkan saya beribadah hewan kurban. Tamam? Maka dia mewakilkan ke sebelah sini. Sebelah sini, wakil ini di dalam Islam, wakil itu harus jelas. Ngerti gak? Antum wakilin ke siapa? Ayo, antum selama ini kurban wakilin ke siapa? Siapa? Hah? Antum ibadah main transfer, antum mau wakilin kemana? Hah? Atau transfer aja uang ke mutawif di sono, siapa aja dah terserah. Paling gitu ya. Wakil itu seharusnya jelas. Tapi karena saat ini sistemnya adalah kepanitiaan, jadi siapa sebenarnya wakilnya? Harus manusia ya, nggak boleh masjid, nggak boleh lembaga, nggak boleh yayasan. Harus manusia wakilnya. Siapa sih sebenarnya yang jadi wakil itu? Yang jadi wakil adalah yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan itu, bisa dikatakan sekarang adalah ketua masjid atau ketua panitia, tergantung. Kalau ketua masjid sudah menetapkan ketua panitia, maka ketua panitia dia ini bertanggung jawab dunia akhirat atas seluruh orang yang ibadah di lewat dia. Ya, dia paling banyak pahalanya, paling banyak dosanya. Karena ini dia lagi wakilin sebanyak ini, ya. Ini terus panitia itu siapa? Panitia yang di bawah itu siapa? Panitia itu kalau dilihat dari status akad, semua pengkurban mewakilkan ibadahnya kepada satu orang namanya ketua sebagai simbol satu orang. Terus yang di bawahnya, semua ini status yang di bawahnya adalah orang yang diperbantukan oleh si wakil ini, gitu ya. Si wakil ini menunjuk fulan, tolong bantu saya. Ada yang bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian A, terus semua ini fulan
yang mengaturnya atau fulan yang mengamanahkannya. Tapi pelaksanaan benar tidak benarnya fulan bertanggung jawab. Nih, ketua penuh dong. Hah? Hah? Oh, di sini. Ya siapapun. Yang jelas, karena nggak mungkin antum mewakilin ibadah nggak jelas ke siapa, nggak mungkin. Antum mewakilin ke siapa? Ke masjid. Masjid bukan mukallaf. Berarti kemana? Otomatis ketua, otomatis dia jatuhnya kepada orang yang bertanggung jawab. Maka dari itu, ketua ini dia harus memastikan kurban ini sah secara syar'i. Bukan memastikan kuponnya cukup untuk dibagi-bagi. Beneran sini. Ya. Dia harus memastikan kurbannya sah. Bukan harus memastikan kurbannya cukup. Bagaimana kurbannya sah? Ada syarat-syaratnya nanti. Ada syarat kurban supaya sah. Jadi ini ketua. Di dalam hadis ya, kata Nabi, al-khazinul muslim. Seorang yang diamanahi muslim, yang diamanahi, al-khazinul muslim, al-amin, yang diamanahi. Kemudian dia al-amin, dia terpercaya. Kemudian yunaffadhu ma umira bihi, dia melaksanakan sesuai pesan, muslim, amanah, melaksanakan sesuai pesan. Wa yu'ti kamilan muwaffaran, dia keluarkan pesan itu seutuhnya, dalam artian semaksimal mungkin dikeluarkan. Kamilan muwaffaran, thayyiban bihi nafsuh. Yang kelima, thayyiban bihi nafsuh, dia tidak merasa hebat, ini kurban yayasan saya paling banyak, nggak boleh kayak gitu. Kurban kampung saya ketua kampung paling banyak, paling hebat, bukan punya ente, ya, orang nitip. Ya, thayyiban bihi nafsuh artinya hatinya tuh tidak merasa bangga dengan titipan itu. Ya, ini bukan punya ente, jangan ngaku-ngaku. Ente cuman diamanahin, gitu ya. Jadi thayyiban bihi nafsuh, dia tidak merasa bangga dengan banyaknya orang menitip kepadanya. Ini syaratnya 5. 1, muslim, amanah, menjalankan sesuai pesan. Terus nilai yang dipesankan sekian, maksimalkan semua sesuai dengan nominalnya, dimaksimalkan semua. Kemudian satu lagi tadi, thayyiban bihi nafsuh, dirinya tidak jumawa. Kata Nabi, kalau ini tergabung dalam satu orang muslim, maka kata Nabi, fahuwa ahadul mutasaddiqain, maka si orang yang diwakilkan ini, dia mendapatkan nilai pahala sempurna seperti pemilik harta tadi. Ya, dia dapat nilai sempurna seperti pemilik harta tadi, penitip pesan tadi. Maka sebenarnya ketua panitia itu dia berpeluang mendapatkan nilai pahala kurban seluruh pengkurban kalau dia benar. Makanya ya benar. Ini ngeri sedap. Makanya ya harus dia taatin. Kalau ketua itu ditaatin, karena dia bertanggung jawab. Pertama dia harus taatin, yang kedua dia harus tahu hukum. Jangan sembarangan, harus tahu. Oke. Nah itu masalah akad. Jadi dari pengkurban, dia niatkan saya berkurban lillahi ta'ala untuk ibadah, dititipkan kepada ketua. Kemudian ketua dia boleh mengambil anak buah di bawahnya. Ketika dia mengambil anak buah, dia boleh membayarnya. Tergantung dia boleh bayar. Kamu bagian ini saya bayar, kamu bagian jagal saya bayar, kamu bagian ini saya bayar, kamu bagian foto-foto saya bayar. Dia boleh, karena dia penanggung jawab semua ini, dia yang tentukan. Ya, kalau dia bilang jangan, ya terserah dia. Tapi dia boleh untuk mengambil dana operasional itu untuk dia pakai untuk pelaksanaan ini. Kamu ini, boleh. Sah dia melakukan pembayaran kepada yang bawah. Bisa dipahami? Ya, oke.
Ini selesai masalah akad. Terus berikutnya masalah sah atau tidak sahnya kurban. Minimal ada 4 hal yang perlu diperhatikan supaya kurbannya sah. Yang pertama, masalah waktu. Dalam hadis disebutkan, man dzabaha qabla shalah, kata Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadhbah syatan makanaha, maka dia harus menyembelih lagi sebagai pengganti ba'da shalah. Ngerti? Ini menjadi dalil bahwa sembelihan itu sah kalau dilakukan setelah salat Idul Adha. Jadi kalau dilaksanakan di RPH misalnya, hari Idul Adha, sembelih subuh, kagak batal, semuanya kagak sah. Hati-hati, orang RPH tuh dia nggak peduli, main sembelih aja. Jadi kalau di RPH dipesen, jangan sembelih kecuali jam 7. Orang udah selesai sholat jam 7. Itu paling cepat kayaknya. Jangan jam 6, orang belum sholat. Oke, masalah pertama, masalah waktu. Jangan sebelum sholat. Sholat Idul Adha. Yang kedua, syarat yang kedua adalah binatangnya harus sehat walafiat. Sehat walafiat disebutkan di dalam hadis. Di antara hal yang perlu diperhatikan, pertama matanya. Apa? Matanya. Kata Nabi, tidak boleh kambing buta, al-aura, yang buta. Hati-hati, kambing atau sapi buta tuh kadang melek-melek atau buta. Pantesan nurut, buta. Melek-melek, nurut banget nih ternyata. Jadi boleh ditanya ke tukang penjualnya, ya saya nggak mau, boleh berpesan, ya berpesan, saya kalau nyari itu lihat ada bekas penyakit nggak, bekas cacar, itu penting sekali untuk diperhatikan karena ini ada hadis, kata Nabi SAW, ya amarana Rasulullah SAW an nastashrifal aina wal udhun. Yang pertama mata, jangan buta, jangan belekan, yang sehat. Yang kedua telinganya harus sehat, harus benar. Dalam penjelasan hadis ini, telinga itu dianggap cacat kalau dipotong 50%. Jadi ada sapi-sapi itu yang dijual itu dipotong telinganya, katanya buat tanda. Buat tanda, Pak. Kalau bolong mending nggak apa-apa. Dia syaratnya adalah 50% itu masih sah. Masih sah. Tapi kalau tuh telinganya cuma sepertiga, nggak sah. Antum lihat manusia telinga cuma sepertiga, kagak sah buat kurban. Jadi telinga, lihat telinganya. Kemudian juga yang perlu dilihat adalah kakinya. Kakinya pincang atau tidak. Sudah? Jadi dari mana lihat nih? Mata pindah ke terus kaki. Setelah kaki dicek, cek lagi badannya. Badannya penyakitan gak nih? Bekas kena cacar atau tidak? Itu diperhatikan badannya. Ya, kena COVID. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan badannya, karena kalau badannya kurus itu berkemungkinan sakit. Ya, dia sakit. Jadi diperhatikan badannya. Kemudian juga itu syarat yang pertama tadi, masalah waktunya, hati-hati masalah waktu. Yang kedua masalah sehatannya. Yang ketiga masalah umurnya. Ini anak terus terang ya. Ini
Coba kalau antum mau iseng, lihat di sini tukang-tukang kambing sapi, tanya berapa umurnya. Kebanyakan tukang sapi nggak tahu. Kebanyakan nggak tahu. Dari gigi, iya. Ntar lu Anda cek dulu. Anda beneran nih, ada tukang sapi yang berapa umurnya? 2 tahun nggak? Kurang nih katanya. Ente ngapain jual kalau kurang? Nggak sah itu Anda bilang. Ya orang yang beli mau katanya. Yang beli mau. Hati-hati tuh. Beneran, yang beli mau, Anda mau jual aja. Nah loh, ente gimana ini? Jadi astagfirullah. Jadi hati-hati masalah umur. Semoga Allah maafkan kekhilafan kita. Ya, terutama yang murah-murah ini. Siapa yang kalau di sini kan bagus, yang gede. Kalau gede insya Allah umurnya udah cakep lah. 2 tahun. Kalau kambing berapa? Kalau kambing 1 tahun. Ada domba boleh 6 bulan. Tapi kita nggak bicara domba boleh 6 bulan. Saya bicara yang normal dulu. Karena orang patungannya normal kan? Normal kan? Harga kambingnya normal. Maka cari yang normal 1 tahun. Kambing minimal 1 tahun. Sapi berapa? 2. Nah itu tolong pastikan kepada pembelinya, kepada penjualnya. Tolong saya minta yang sehat. Saya minta yang umurnya 2 tahun. Saya udah amanahkan masalah bohong ente urusan ente. Ya, pokoknya saya amanahkan 2 tahun untuk sapi, 1 tahun untuk kambing. Udah berapa tuh? Waktu, kemudian kesehatan dari hewan kurbannya, kemudian umur. Yang keempat nih, poin yang keempat adalah masalah 1 ekor kambing hanya berlaku untuk 1 orang. Kalau 1 ekor sapi berlaku untuk berapa orang? 1 boleh, 7 boleh. Jadi 1 sapi ini boleh namanya 1 orang, boleh namanya 2 orang, boleh namanya sampai maksimal berapa? 7. Ini penting. Ketika ada kambing, ada sapi, nggak ada namanya, atau namanya nama sekolahan, nama PT, nama lembaga, nama masjid, maka tidak sah kurbannya. Tidak sah kurbannya. Ingat ya, kurban tadi ada 2 unsur. 1 unsur ibadah, ada pahalanya sendiri. Yang kedua unsur sadaqah, ibadah, sadaqah. Kalau 4 ini tidak terpenuhi, misal waktunya sebelum sholat Idul Adha, maka dianggap tidak berkurban, hanya dianggap sedekah. Yang kedua, misalnya itu sapinya sakit atau sapinya sakit tidak sehat, tidak sehatnya dari awal, ya, bang, mau yang murah nggak? Ada, itu yang murah tuh, penyakitan tapi, oke dah nggak apa-apa dah yang murah, ya penyakitan murah, ya itu berarti tidak sah kurbannya menjadi sedekah. Atau misalnya umurnya belum sesuai ketentuan Nabi, maka kurbannya tidak sah menjadi sedekah. Jamaah nggak ngerti ini ya kan? Masalahnya jamaah juga pada nggak ngerti sih, main transfer aja, ya pokoknya dapat kupon, yang penting kupon. Ini saya transfer kupon. Jadi lebih kepada kurban itu lebih kepada yuk beli rame-rame, motong rame-rame, bagi-bagi rame-rame, kayak makan bareng, kayak padangan makan nasi bareng, kayak gitu. Padahal ada ketentuan 1, 2, 3 umur. Yang ketiga harus keluar nama orang, bukan nama benda. Kalau keluar nama benda, maka tidak jadi sedekah, tapi jadi tidak jadi kurban, tapi jadi sedekah. Baik. Silakan ada yang bertanya? Anda tambah 1. Nabi SAW ketika berkurban, beliau menyembelih dengan menyebut hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin. Dengerin, hadza min Muhammadin wa ali Muhammad. Apa artinya? Ini dari Muhammad dan keluarga. Dah, itu niatnya begitu.
Udah paling gampang begitu. Gak usah pakai bin. Fulan bin lagi. Satu kali. Fulan bin fulan. Dan ayahnya yang sudah meninggal. Dan ibunya yang sudah meninggal. Susah Syekh. Susah kalau digituin. Langsung aja. Fulan dan keluarga. Semua begitu. Fulan dan keluarga. Fulan dan keluarga. Ntar pasti nanya nih. Saat ayah saya dapat gak? Nanya lagi. Anak saya dapat gak? Anak saya udah meninggal. Ayah saya udah meninggal. Dapat gak? Syekh, Nabi cuman bilang begitu. Ulama ada sih penjelasannya. Tapi penjelasan ulama beda-beda. Ini bilang ini bilang ini. Simpelnya Nabi bilang gitu. Jadi ana lebih gampangnya aja. Kalau kurban, semuanya niatin semuanya. Mau sapi, mau kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari rahmat dan keluarga. Selesai. Ntar urusan Allah. Mau sampai ke ayah saya. Ya kan ayah saya keluarga saya. Sampai ke abang saya, ke adik saya. Abang saya kurban. Gak apa-apa. Abang saya juga. Fulan dan keluarga. Saya dapat juga. Gak ada masalah. Karena Nabi begitu. Nabi ngucapinnya begitu. Dan Nabi gak pernah jelasin. Siapa yang masuk di situ. Pokoknya begitu. Bertahun-tahun begitu. Bismillah dari saya dan keluarga. Muhammad dan keluarga. Satu lagi. Dari Muhammad dan umat Muhammad, gitu kan? Satu dari Muhammad dan keluarga. Satu lagi dari Muhammad dan umat Muhammad. Nih umat yang mana nih? Yang udah meninggal? Yang duluan? Yang belakangan? Yang mana? Itu bukan urusan kita itu. Ya, ini juga sama keluarga Nabi yang mana? Hamzah yang udah meninggal, Khadijah yang udah meninggal. Kan Khadijah keluarga istri pertama. Yang mana ini? Atau Zainab atau apa? Ummu Kulsum sudah meninggal atau Fatimah yang masih hidup? Itu urusan Allah. Antum ikuti aja begitu lafaznya. Bismillah atas nama fulan dan keluarga. Allahu Akbar. Nah, baik, silakan ada 4 menit jika ada. Apa Pak? Patungan Pak? Nanti nggak sah kalau namanya banyak. Kalau kambing satu aja namanya. Mau patungan terserah. Yang penting namanya harus kan 7. Sama Pak, sama 7. Satu-satu Pak. Karena satu sapi nilainya sama dengan satu kambing. Gak ada masalah itu. Jadi gak ada masalah. Bismillah sapi. Bapak Abdurrahman dan keluarga. Bapak Abdurrahim dan keluarga. Bapak Sutarman dan keluarga. Bapak dan keluarga. Bapak dan keluarga. Sudah selesai. 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang bilang, Sat, nama aneh gak pakai bin. Emang apa? Dah, ada pertanyaan? Kalau yang berkurban belum aktif balik, boleh berkurban buat anak yang belum aktif balik, boleh, gak ada masalah. Tapi yang paling benar nih ya, kalau ngelihat dari riwayat-riwayat hadis, Nabi itu kurban 9 kali tiap tahun. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan untuk dirinya, selalu nama beliau. Selalu nama beliau. Kurban atas nama Muhammad dan keluarga, Muhammad dan keluarga. Sesekali pernah. Sebentar ya. Nabi tidak pernah bolong, tidak pernah absen tiap tahun atas nama siapa? Nabi 9 kali. Sejak turun syariat sampai akhir Nabi tiap tahun. Gimana dengan Aisyah istrinya? Sofia istrinya? Bagaimana dengan istri-istrinya? Itu istrinya itu kalau lagi ada rizki dibeliin, kalau lagi nggak ada rizki nggak kurban. Ya. Gimana dengan anaknya? Nabi nggak ada anak kecil saat itu. Jadi setiap kepala keluarga namanya yang keluar. Itu yang dilakukan Nabi. Nanti kalau duitnya lebih, belikan buat istri. Itu yang dilakukan Nabi. Begitu, ngerti kan? Begitu. Kalau saya mau nyenengin anak, boleh nggak atas nama anak? Boleh. Kak, namanya, nama kambingnya, nama anak. Tapi pasti sembelih, niatin buat kita. Ngerti gak Pak? Nama anak saya aja masukin, Muhammad. Nama kambingnya. Tapi pas saya beli, pas mau saya sembelih, nama saya. Nama Rahmat dan keluarga. Dia biar seneng aja dan namanya. Ya, yang penting pas penyembelihan itu. Niatnya untuk siapa? Allahu a'lam. Jadi kalaupun emang anak dibelikan sebenarnya sah, tidak ada masalah. Sah, tidak ada masalah. Cuman yang penting bapak
keluarga. Kepala keluarga itu yang dilakukan Nabi 9 kali tidak pernah putus. Nah, wallahu a'lam. Apa Pak? Hewan kurban akadnya adalah timbang kilo sama aja, Syekh. Enggak. Ada namanya di dalam wazinul bil qistasil yakni ada namanya dalam Islam itu ada timbangan, ada takaran. Timbangan, takaran, satuan. Ada 3 dalam jual beli. Timbangan contohnya sekilo, 2 kilo, seliter, 2 liter. Takaran contohnya segalon, 2 galon, atau sepiring, 2 piring. Ya, ini takaran. Kita sepakat sepiring cabai sekian harganya, sekilo cabai sekian harga. Ini namanya timbangan, takaran. Ada namanya satuan. Untuk hewan kurban harus dibeli dalam bentuk satuan. Tidak boleh dibeli dalam bentuk timbangan. Timbangan itu tidak boleh menjadi patokan harga. Kenapa? Karena dalam ana belajar langsung masalah fikih kurban, ana tanya masalah ini, ana tanya, "Syekh, gimana beli hewan kurban dengan timbangan?" Kata beliau, tidak boleh beli hewan kurban berdasarkan timbangan karena di dalamnya ada benda-benda kotor yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada kotoran dan timbangan tidak stabil. Jadi gimana? Itu timbangan itu sebagai takaran tapi tidak boleh belas-belas dikalikan begitu. Misal gini, harga 50.000 per kilo kali 500 langsung segitu cash, nggak boleh begitu sih. Nggak boleh jual beli hewan kurban ditimbang, dia satuan. Jadi itu penting sekali dalam masalah jual beli kurban, nggak boleh timbangan. Kalau buat takaran-takaran saja silakan, tapi jangan menjadikan patokan plus begitu. Seperti beli telur, beli gula, nggak boleh kalau hewan kurban, nggak boleh. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, insyaallah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masalah kurban. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kurban tahun ini di masjid kita sudah mulai bagus. Didukung, sudah mulai keren. Gimana Pak Ketua? Gak ada masalah. Kalau mereka mau di pos, enggak apa-apa. Bagus, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau mereka misalnya ngelihat nama saya tolong dibikin hamba Allah, ya udah diganti. Kalau mereka bilang nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga Allah mudahkan Pak Tomo ya. Di Pak Tomo tanggung jawabnya berat, paling banyak pahalanya insyaallah. Terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.